Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa dari Universitas Mercubuana, ingin mempresentasikan bagaimana regresi dengan variabel moderasi. Pertama, kita masuk dulu ke materinya. Variabel mediasi atau variabel antara atau variabel intervened variables adalah variabel yang bersifat menjadi perantara mediating dari hubungan variabel penjelas ke variabel tergantung. Sifatnya adalah sebagai penghubung jembatan antara variabel penjelas dengan variabel tergantung, bisa bersifat parsial atau complete mediation. Berikut ini saya jelaskan contoh ilustrasi hubungan antara variabel dengan variabel moderasi. Yang pertama di sini di atas ada contohnya, variabel penjelasnya merupakan kualitas produk. Kemudian variabel mediasinya adalah penjualan. Dan kemudian outputnya akan menghasilkan suatu keuntungan, di mana di sini adalah menjadi variabel tergantung. Di bawahnya lagi, di contoh kedua ada kualitas pelayanan sebagai variabel penjelas. Kemudian ada variabel mediasinya itu adalah kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan merupakan variabel tergantung. Output loyalitas pelanggan didapatkan dengan adanya kualitas pelayanan. Tentunya diperlukannya kepuasan pelanggan sebagai penghubung. Berikut ini adalah pendekatan regresi variabel moderasi. Analisis variabel mediasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perbedaan koefisien dan perkalian koefisien. Pendekatan perbedaan koefisien menggunakan metode pemeriksaan dengan melakukan analisis dan tanpa melibatkan variabel mediasi. Sedangkan metode perkalian dilakukan dengan metode Sobel. Metode pemeriksaan dengan cara melakukan dua kali analisis, yaitu analisis dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa melibatkan variabel mediasi. Berikut ini adalah metode pemeriksaan. Yang pertama, memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi. Yang kedua, memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi. Yang ketiga, memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. Oke, di sini saya jelaskan mengenai regresi dengan variabel mediasi. Jika C dan D adalah signifikan, di mana C itu adalah kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan D adalah kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Signifikan serta A tidak signifikan, maka kepuasan pelanggan dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna. Jika C dan D signifikan serta A juga signifikan, di mana koefisien dari A lebih kecil dari B, maka kepuasan pelanggan dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian atau partial mediation. Jika C dan D signifikan serta A juga signifikan, di mana koefisien dari A hampir sama dengan B, maka kepuasan pelanggan dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. Jika salah satu C dan D atau keduanya tidak ada signifikan, maka dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. Oke, kita langsung aja ke SPSS. Nah, di sini kita teman-teman jika sudah punya datanya, langsung antara variabel bebas maupun variabel moderasinya langsung aja dimasukin ke SPSS-nya untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Nah, di sini X1, X2 itu merupakan hasil perkalian daripada X1 dan X2 untuk nantinya yang akan dipakai untuk mengetahui peran daripada variabel moderasi itu sendiri. Nah, di sini dalam melakukan pengujian pengaruh antar variabel itu
menggunakan 2 langkah. Yang pertama langkah analisis regresi sederhana, yang kedua analisis regresi berganda. Nah, tujuan dari analisis regresi sederhana di sini yaitu mengetahui pengaruh variabel X1 ke Y. Sedangkan analisis regresi berganda itu untuk menguji pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Jadi di sini dilebatkan variabel moderasinya. Oleh karena itu, kali ini kita akan melakukan pengujian untuk melihat variabel moderasi itu memperkuat atau memperlemah. Jadi jika teman-teman sudah memiliki data di sini, langsung saja kita menuju pada proses pengolahannya. Kita klik mode analyze, pilih regression, kita ke linear, klik. Nah di sini, sebelum masuk ke sini kita ke variable view dulu. Kita di sini ada data yaitu kinerja manajerial, X1 itu partisipasi anggaran, X2 itu komitmen organisasi, X1, X2 itu partisipasi anggaran atau komitmen organisasi. Selanjutnya kita klik menu analysis, regression, dan linear. Kita pilih. Nah, di sini ada dependent dan independent. Kita masukin kinerja manajerial ke dependent, partisipasi anggaran ke independent. Nah, kita di sini akan melakukan analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh X1 terhadap Y. Di sini kita klik statistik. Nah, di sini kita tidak perlu mencentang atau menghilangkan centangnya. Biarkan standar aja seperti ini atau bawaannya. Klik continue, plots. Nah, kalau di sini teman-teman kalau mau ingin mengetahui normalitas dari data, klik di situ normal probability plot. Tapi kalau di sini kita nggak ingin menguji itu ya, jadi kita hapus saja, terus kita continue, klik save. Save di sini juga sama, tidak perlu mencentang daripada pilihan yang sudah ada. Kita biarkan standar. Option juga sama, style juga sama, bootstrap juga sama. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki analisis regresi sederhana. Adapun analisis regresi sederhana itu merupakan analisis yang menggunakan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Sedangkan analisis regresi berganda itu adanya dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai R-square-nya dari analisis regresi sederhana. Di sini terdapat hasilnya itu 0,651. Artinya apa? Bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer itu sebesar 65,1%. Artinya sebanyak 65,1%, itu sisanya sebanyak 100% itu merupakan variabel di luar daripada pengujian yang kita teliti yang mempengaruhi Y atau kinerja manajerial sebesar 65,1%. Sedangkan kita kalau kita lihat dari sisi pengaruhnya atau signifikasinya, itu ada pengaruh yang signifikan terhadap antara X dan Y. Nah, ini analisis regresi sederhananya. Kita lanjut, kita akan melihat analisis regresi bergandanya. Sama prosesnya juga kayak tadi, regression, linear. Kita masukin komitmen organisasi ke independen, kita masukin juga partisipasi anggaran atau komitmen organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat output yang pertama kita peroleh adalah sebesar 651.
output kedua yang kita peroleh adalah 686. Artinya apa? Itu ada peningkatan kan antara komitmen organisasi didapatkan dalam variabel moderasi. Dengan hadirnya variabel moderasi, maka memperkuat pengaruh antara X1 terhadap Y. Artinya apa? Adanya peningkatan ketika dilibatkan variabel moderasinya. Dan kita melihat juga nilai signifikansinya sebesar 0,04. Artinya ada pengaruh yang signifikan ya. Dengan hadirnya variabel moderasi, ini justru memperkuat hubungan atau pengaruh yang ada antara X1 dan Y. Antara variabel X dan Y. Oleh karena itu, teman-teman, jikalau teman-teman hasilnya itu memperlemah hasil dari analisis regresi sederhana, maka variabel moderasi jangan dilibatkan dalam dalam uji regresi. Dengan hadirnya variabel moderasi ini memperkuat 68,6% ya. Artinya apa? Artinya sebesar 68,6% itu mempengaruhi variabel X1 dan X2 atau Y. Sisanya dari 100% itu adalah variabel yang tidak kita teliti dalam penelitian yang kita teliti. Jadi ada variabel lain yang juga mempengaruhi namun tidak diikutkan dalam penelitian ini. Saya rasa cukup sih itu yang bisa saya jelaskan terkait uji regresi variabel moderasi. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.